Nah, berikutnya nih dari si Zan. Nah, ini bener nih. Zan pembukaannya Zan ini ya. Tadi kan Zan lagi ya di pertanyaan 2. Oke, si Zan nanya nih, nanya tentang PU, ACE bukannya bener ya Kak? APE doang. Jadi dia bilangnya ACE nih bener. Ini gue gedein dikit kali ya si gambarnya. Dah, lumayan lah ya. Oke. Jadi dari pertanyaannya ada sebuah informasi itu ditanyain simpulan yang benar. Oke. Kita highlight dulu aja kalau bisa ya. Pertama, seseorang akan mengalami dehidrasi jika ia tidak minum air atau terlalu banyak mengeluarkan cairan. Oke, kita tandain full dulu aja ya. Nggak ketulis nih. Oh, kayaknya karena di belakang. Buat tulis aja ya si premisnya. Seseorang akan mengalami dehidrasi jika. Nih, kita mulai dari yang jika ya. Implikasi kan jika maka. Jika maka. Kita mulai dari yang jikanya nih, yang awal tanda panahnya gitu. Dia bilangnya jika tidak minum air. Oke, tulisnya tidak ini aja, tidak air atau terlalu banyak mengeluarkan cairan. Kayak aja ya, terlalu banyak mengeluarkan cairan. Jika negasi A atau cairan, maka mengalami dehidrasi. Maka D ya. Itu dari kalimat yang pertama, yang ini. Terus kalimat keduanya, seseorang yang mengalami dehidrasi beresiko jatuh sakit. Nah, ini tuh kalimatnya agak bingung sih kalau mau di plottingin jadi kalimat logika, tapi kayaknya bentukannya bakal kayak gini arahnya nih. Seseorang yang mengalami dehidrasi, jadi kalau dehidrasi maka beresiko jatuh sakit. Gitu. Arahnya kemungkinan besar kayak gini. JS ya, jatuh sakit. Atau S aja deh sakit. Jadi D maka S. Begitu simpulan yang benar yang mana? Nah, harus ngacu sama dua premis yang udah dikasih di atas itu ya. Kita lihat dari yang opsi A. Opsi A dulu. Seseorang yang tidak minum air alias negasi A beresiko jatuh sakit. Jadi negasi A itu beresiko jatuh sakit. Benar nggak? Kita lihat nih di atas. Kan negasi A atau C. Kalau atau gimana? Tidaknya satu benar ya udah benar aja gitu sekalimatnya. Jadi kalau misalkan di sini dikasih tahu negasi A gitu ya. Negasi A, ya negasi A emang satu syarat. Jadi kalau misalkan negasi A ini terjadi, ya pasti D terjadi. Kalau D terjadi, ya pasti S terjadi. Berarti yang ini ya bisa jadi aja benar gitu ya, sesuai sama premis yang di atas tadi. Oke, jadi yang A ini bisa ya, gitu. Kita lihat yang B. Seseorang yang jatuh sakit akan mengalami dehidrasi. Berarti kalau jatuh sakit itu S ya. Seorang yang mengalami jatuh sakit atau seorang yang jatuh sakit yang S ini akan dehidrasi. D. Bisa nggak nih? Nggak bisa ya, kebalik. Harusnya jika yang D, maka yang S. Bukan kebalikannya gitu. Kalau implikasi gini nggak bisa dibulak-balik. Kalau balik lagi ke contoh yang Jakarta Indonesia, ya jika seseorang tinggal di Jakarta, maka tinggal di Indonesia. Apakah berarti kalau seseorang tinggal di Indonesia, maka dia tinggal di Jakarta? Belum tentu kan, belum tentu, bisa jadi di yang lain-lain, di Bandung atau Surabaya, Medan, Solo, nggak tahu, banyak banget pilihannya, jadi belum tentu kalau tinggal di Indonesia pasti tinggal di Jakarta gitu. Jadi berdasarkan janji yang ini ya udah gitu, segini aja, nggak bisa kita balikin jadi Indonesia maka Jakarta, nggak bisa kayak gitu ya. Oke ya, kalau mau kita ubah jadi ekivalennya yang kayak tadi yang di soal pertanyaan 2 yang negasi Indo maka negasi JKT. Nah ini baru ekivalen sama kalimat JKT maka Indo ya gitu. Jadi di sini D maka S yang nggak bisa dibalikin jadi S maka D. Oke, nggak bisa ya. Yang C, seseorang yang terlalu banyak mengeluarkan cairan berarti itu tuh C ya. C akan mengalami salah, beresiko ya, beresiko jatuh sakit. Oh sama kayak opsi A ya. Nah ini sama aja kayak opsi A ya. Jadi ya gimana? Keputusannya jadinya benar-benar juga aja. Kalau kita considering yang A juga tadi benar ya. Yang C juga benar karena sama persis kan sama yang A tadi. Bedanya yang tadi yang A tuh negasi A yang disebutinnya gitu ya. Tapi kalau di opsi C, C-nya yang disebutin, si cairannya nih yang disebutin. Gitu. Ya udah, kayak gitu. Sekarang kita lihat dulu yang D-nya. Seseorang yang berisiko jatuh sakit terlalu banyak mengeluarkan cairan. Jadi yang S itu terlalu banyak mengeluarkan cairan. Itu C. Jadi seseorang yang S itu C gitu. Benar nggak? Kebalik ya. Nggak bisa kayak gitu kan. Sesuai kayak yang opsi B tadi, kebalik. Nggak bisa nih. Kita lihat lagi yang E. Seseorang yang mengalami dehidrasi berisiko jatuh sakit jika tidak minum air. Kalimatnya agak ribet ya. Seseorang yang mengalami dehidrasi berisiko jatuh sakit jika tidak minum air. Bentar, kita lihat dulu. Jadi kalau seseorang mengalami dehidrasi, begini,
dia itu beresiko jatuh sakit kalau nggak minum air. Nah, kalau kita susun, bisa gimana ya? Ada beberapa kemungkinan sih menurut gue ini karena kalimatnya agak-agak jelimet gitu. Seseorang yang mengalami dehidrasi kan D. D itu tuh beresiko jatuh sakit S jika tidak minum air. Nah, jika tidak minum air berarti kan jikanya di awal ya. Di awal mana nih? Apakah di sini? Mungkin di sini kali ya, A gitu ya. Jadi negasi A dulu nih. Oke, karena ini jika bla bla bla, kita asumsiin aja negasi A dulu. Ini bagian syaratnya karena A jadinya D, jadinya S. Nah, ini gitu ya kita lihatnya. Kalau kayak gini gimana? Bisa gitu kan, negasi A, D, maka S gitu kan. Jadi benar juga gitu. Tapi kalau kita bandingin sama A sama yang C, menurut gua ya sama-sama bener aja gitu ya. Soalnya sama-sama ngomongin sepotong doang. Bukan yang negasi A atau C. Jadi bukan yang lengkap-lengkap banget juga gitu ya. Jadi kalau dibandingin antara A, C, E, menurut gua sama-sama aja. Tapi kayaknya nih ya, yang dianggap lebih lengkap karena dia tuh simpulan gitu ya kan. Biasanya simpulan pengennya yang lebih lengkap. Ya berarti mungkin yang lebih lengkap ya adalah yang E gitu. Jadi mungkin kalau mau kalian harus banget pilih salah satu, gue hapus. Kalau harus banget pilih salah satu, ya pilihnya yang E sih kayaknya ya. Tapi sebenarnya gue ulang lagi yang A sama yang C juga nggak salah-salah banget gitu. Itu juga bener-bener aja gitu. Walaupun kurang lengkap sih kalau kata gue ya. Ditambah tadi juga kita ada beberapa bagian yang menurut gue agak sedikit apa ya, asumsi. Kenapa gue bilangnya berasumsi? Karena misalkan yang ini nih, seseorang yang bla 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 itu bla 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 gitu. Ini tuh sebenarnya nggak bener-bener ada jika makanya kan, jadi nggak terlalu eksplisit bahwa ini tuh adalah sebuah kondisi, ada yang jadi syaratnya, ada yang jadi konsekuensinya, ada yang jadi jikanya, ada yang jadi makanya, nggak terlalu bilang kayak gitu. Kita agak berasumsi konstruksinya ke sana. Tapi ya kita kan perlu ya buat bikin ini jadi valid atau enggak, buat kita ngecek nih dia valid atau enggak. Jadi ya mau nggak mau kita harus ngelakuin asumsi yang kayak tadi. Tapi yang penting konsisten aja, semuanya kita lakuin dengan cara itu. Oke deh, kalau kayak gitu jadi jawabannya yang E, tapi A sama C cukup. Oke.